Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, muqaddimatuz zawaj, yaitu muqaddimah terkait dengan zawaj, tentang pernikahan. Dan ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mencari sifat-sifat yang terbaik terkait dengan calon pasangan, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang nazar atau ru'yatul makhtubah, nazar kepada memandang wanita atau sebaliknya memandang lelaki yang merupakan calon pasangan. Dan yang ketiga adalah al-khitbah, melamar. Ini 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang sifat-sifat yang dianjurkan dalam syariat yang terkait dengan pasangan atau calon pasangan, ya. Tentunya seorang ketika ingin menikah tidak tergesa-gesa, jangan terbawa dengan perasaan yang datang tiba-tiba, ya. Tapi dia harus pelan-pelan, kemudian melihat sifat-sifat yang ada yang diinginkan oleh syariat. Jangan hanya terpesona dengan pesona sesaat, ya. Karena tali pernikahan, ya, diharapkan kedua mempelai, ya, bisa berlangsung dengan lama dan bisa mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan tersebut, ya. Oleh karenanya berusaha memilih pasangan atau calon yang memiliki sifat-sifat yang dituntut dalam syariat. Di antara sifat-sifat tersebut, yang pertama adalah, yang paling utama adalah agama yang baik, ya. Agama yang baik, ya. Karena bagaimana kita mengharap punya turunan yang terbaik, yang soleh, yang berpendidikan, sementara ibunya tidak demikian, ya. Bisa saja anak kita menjadi cerdas dengan pendidikan orang lain, tetapi jika seorang anak dibimbing langsung oleh ibunya, tentu ini yang diharapkan, yang terbaik, yang menjadi contoh bagi putrinya, yang memberikan contoh keteladanan dalam ibadah, dalam keteladanan dalam zuhud, ya. Karena pengaruh orang tua terhadap anak luar biasa, ya. Pengaruh ibu terhadap anak luar biasa. Jika ibunya hidupnya glamor, maka anaknya pun demikian. Jika ibunya jauh dari ibadah, maka anaknya pun demikian. Karena itu yang dilihat praktek langsung dari orang tuanya. Maka seorang ketika hendak menikah, dia berusaha mencari sifat-sifat yang terbaik yang ada pada calon pasangan. Yang sifat paling utama adalah agama, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita dinikahi karena 4 perkara. 4 perkara ini semuanya hukumnya mubah, boleh. Apa saja? 5, liha karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha karena kedudukannya. Yang ketiga, wali jamaliha karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka hendaknya engkau menang dengan memperoleh wanita yang bagus agamanya. Jika tidak, maka kau akan merugi. Ya, kau akan menempelkan tanganmu di tanah. Rasulullah SAW sebutkan ada 4 sifat yang menjadi sebab seorang laki menikahi wanita. Kadang seorang laki menikahi wanita karena hartanya, ya. Mungkin wajahnya biasa, agaknya, tapi dia kaya raya. Wanita tersebut kaya raya, maka dia nikahi. Atau karena kedudukannya, dia mungkin anak pejabat, mungkin dia anak darah biru atau terpandang di masyarakat, maka dia nikahi. Dengan dia nikahi, dia ikut terpandang, ya. Yang ketiga karena kecantikannya. Mungkin dia orang miskin, mungkin dia tidak terkenal, mungkin tidak tidak terpandang, tapi dia cantik, maka dia pun nikahi. Dan yang keempat karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadhfar itu dhafar, seakan-akan mendapatkan sesuatu. Artinya kalau orang-orang sibuk dengan yang lain, kamu segera dapat yang karena agamanya. Karena itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagimu.
Demikian juga sebaliknya, ini kalau mencari wanita, cari wanita yang solehah. Demikian juga seorang wanita mencari lelaki yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika salah ada orang yang melamar terhadap adik perempuan kalian atau putri kalian yang kalian ridha, kalian suka dengan agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan timbul fitnah di atas muka bumi, wa fasadun arid, dan akan muncul kerusakan yang besar. Ya, jadi lelaki mencari istri soleha dan wanita mencari suami yang soleh. Dengan kita mendapat calon yang soleh, yang bertakwa, yang baik akhlaknya, maka dengan berjalannya waktu, berjalannya zaman, semakin kuat ketakwaan tersebut. Karena kedua calon ini akan masuk dalam kehidupan rumah tangga, kemudian menghadapi pernak-pernik kehidupan, ya. Karena dibekali dengan kesolehan, ketakwaan, semakin kokoh agama tersebut. Semakin kokoh agama tersebut. Ini yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, ya. Tentunya untuk mengetahui seorang solehah, ya, dari sisi akhlak dan agama, jadi dua dilihat, agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza khataba ilaikum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Jadi agama dari sisi mungkin ilmunya, mungkin dari sisi rajin ibadahnya, ya, dari sisi bertakwanya, dari sisi penampilannya, dari sisi waraknya, itu diperhatikan. Kemudian dari sisi akhlaknya, bagaimana akhlak terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap temannya. Nah, ini butuh tanya-tanya, butuh bertanya. Terutama kalau kita cari wanita, dengar wanita tersebut bagaimana? Coba cari informasi tentang dia. Tanya sama teman-temannya bagaimana akhlak. Kalau dikenal semua orang muji akhlaknya bagus, orangnya lembut, orangnya penyabar, udah bismillah, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi kalau dengar dia baik, insyaallah berarti sudah lengkap, agamanya bagus, ya. Akhlaknya baik. Karena ada yang agamanya bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Mungkin dia rajin baca Quran tapi suka marah-marah, suka bentak-bentak orang, suka merendahkan orang. Hafal Quran, perempuan hafal Quran tapi sombongnya minta ampun. Ada saja gitu laki-laki hafal Quran tapi sombong, ya. Seperti itu, ya. Kamu berapa juz hafalannya? Gua 30 juz, sombong, ya. Ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mencari dua ini. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya. Ini yang kita harapkan. Perlu diperhatikan, penulis di sini menyampaikan, la yufhamu mimma dzakarna anna 'alal insan an ya'zif anil hasabi wal jamal. Bukan berarti yang kita sampaikan ini seorang menjauh dari kedudukan dan kecantikan. Enggak, orang juga menikah karena kedudukan dan kecantikan. Tapi yang paling utama apa? Adalah agama. Wa inna ma yajibu an yufham an hadhihi sifat idzan faradat fil makhtubah kana din afdalaha. Tapi maksudnya kalau seandainya tidak ada sifat empat tersebut, hanya satu, pilihlah yang beragama. Tapi kalau bisa berkumpul empat-empatnya, Masya Allah. Ya. Nurun ala nur, cahaya di atas apa? Cahaya. Ya. Tapi ada yang seperti begini, cantik, kaya, terus apa lagi? Terpandang, agamanya solehah. Ada enggak? Ada, tapi bukan untuk antum. Jarang-jarang ada, ya, tapi bukan untuk antum. Cari, siapa tahu ada. Mungkin di sela-sela, di bawah-bawah mungkin. Naik pohon, turun pohon, siapa tahu lembah turun lembah, lewat udara, lewat lautan, insya Allah dapat, ya. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, an-hasab fi kullin min az-zawjain. Ya, perlu diperhatikan juga adalah nasabnya, yaitu tentang bagaimana asalnya. Bagaimana asalnya? Kalau bahasa kita bibitnya, ya, bibitnya bagaimana? Karena kalau dia berasal dari keluarga yang mulia, pohon atau buah tidak jatuh jauh dari apa? Pohonnya, ya. Ya. Kalau seorang anak meniru orang tuanya, maka dia tidak bersalah. Kata pepatah Arab, "Faman syabaha abahu fama zalam." Siapa yang mirip bapaknya, maka dia tidak bersalah. Yang salah bapaknya, ya. Yang salah bapaknya. Kalau kita dapati seorang pelit, bapaknya pelit, anak juga pelit, anaknya tidak salah. Yang salah apa? Bapaknya. Nah, kalau anak bapaknya saleh, biasanya anak juga akan ikut karena dia tumbuh dalam rumah yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kesolehan. Ya, ini penting seorang melihat bibitnya, ya, melihat bibitnya. Kalau dalam rumah tangga ternyata
rusak, terus ini nakal, itu agak repot ya. Tapi bisa jadi ada wanita yang soleha, yang takwa, yang kuat meskipun dari rumah tangga seperti, tapi jarang. Artinya ini perlu diperhatikan. Bibitnya bagaimana? Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini bahwasanya jangan sampai di antara kedua calon memiliki kerabat yang dekat. Jangan sampai kedua calon memiliki kerabat yang dekat. Ada hadis yang semana dengan ini menunjukkan jangan cari kerabat yang dekat, namun hadis tersebut dhaif, disebutkan oleh penulis. Faqat ruwiya, telah diriwayatkan, la tankihul qarabatal qaribah. Janganlah menikahkan dengan kerabat yang dekat. Fa innal walada yukhlaqu dhawiyan. Sungguhnya anak yang akan lahir akan kurus ya. Akan kurus. Tapi Ibnu Salah, penulis mengatakan, Ibnu Salah menyebutkan beliau tidak mendapati dalil yang kuat akan hadis ini. Jadi hadis ini dhaif, ya. Tetapi mereka menyebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk menyambung keluarga yang jauh sehingga memperkuat kekerabatan. Nah, kalau cuma kerabat dekat, maka sudah ada kedekatan meskipun tanpa pernikahan. Di antara salah satu tujuan pernikahan adalah kita untuk adanya kekerabatan dengan orang-orang yang dulunya bukan kerabat kita. Sehingga kalau dengan kerabat dekat, meskipun tidak menikah, kita sudah dekat. Ini ta'lil yang illah atau sebab yang disebutkan oleh para penulis buku Al-Fiqhul Manhaji. Tapi mereka menyebutkan, namun boleh seorang menikah dengan kerabat yang dekat. Contohnya siapa? Contohnya Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi SAW. Ya, sepupunya Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad bin Abdullah, dan Abu Thalib dan Abdullah bapaknya Nabi dan bapaknya Ali saudara kandung. Ya. Sehingga Nabi dan Ali sepupuan. Dan Nabi menikahkan putrinya dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau sangat dekat hubungannya, dekat atau tidak? Dekat. Tetapi Nabi melakukannya ya. Artinya ini boleh. Tapi intinya hadisnya dhaif. Adapun sebagian ulama yang pandang dari sisi kesehatan, bahwasanya kalau menikah dengan kerabat yang dekat bisa menimbulkan cacat. Ini tinggal kembali kepada medis. Kalau itu benar secara gen ya, maka itu benar secara terbukti dan ilmiah, maka boleh-boleh saja. Tapi adapun hadis yang menganjurkan untuk tidak menikah dari kerabat yang dekat, maka hadisnya apa? Dhaif. Berikutnya, yang di antara sifat yang diperhatikan adalah kafaah, yaitu sekufu. Ya. Dan sekufu tersebut bisa ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama adalah tentunya dari agama, dari kesolehan. Tentu tidak pantas seorang fasik menikah dengan wanita solehah. Atau sebaliknya, tidak pantas seorang wanita soleh menikah dengan lelaki soleh. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tentu tidak sama. Ini pertama, dari agamanya harus sekufu. Yang kedua dari hirfah ya. Hirfah yaitu dari pekerjaan. Seorang yang mungkin pekerjaannya di bawah mungkin tidak pas menikah dengan wanita yang pekerjaannya di atas ya. Misalnya bukannya penghinaan, tidak. Khawatir tidak cocok gaya hidup. Misalnya ada seorang, misalnya dia kerja tukang jahit sepatu, ya itu bukan pekerjaan hina, enggak boleh. Tapi kemudian dia nikah dengan seorang wanita yang kemudian bapaknya kontraktor, bos besar misalnya, duduk biasanya pembantu banyak melayani dia. Maka ini nanti kalau nikah khawatirnya perlu adaptasi, dan ini butuh kadang-kadang berhasil adaptasi, kadang-kadang tidak berhasil adaptasi ya. Seperti orang yang kampungan nikah sama orang kotaan atau sok kota ya. Kemudian nikah enggak cocok ya. Satunya anak-anak, satunya gua-gua, enggak nyambung. Gaya hidup terkadang berbeda, kita enggak bisa maksa ya. Ada satu biasa pergi ke kota, biasa jalan. Satunya ke kota malu-malu, kapan mau susah. Terkadang dia gaya hidupnya seperti itu sehingga butuh adaptasi untuk bisa nyambung. Padahal di antara tujuan pernikahan adanya kecocokan antara keduanya. Ini bukan dimaksudkan menghina pekerjaan yang rendah, enggak ya. Ini para ulama ingin menyebutkan agar pernikahan itu ada kecocokan. Belum lagi misalnya, ini orang yang miskin, misalnya laki-laki miskin, kemudian nikah sama putri orang kaya. Ternyata putri orang kaya ini punya om-om, punya sepupu-sepupu yang kaya. Dia jadi bahan hinaan tiap apa? Kasihan dia.
Sehingga dia tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dia direndahkan, dia dihinakan. Nanti dia punya anak-anak dihinakan lagi. Ya. Anak ini sama sepupu-sepupu anak-anaknya. Dan itu terjadi. Saya pernah ngomong sama teman saya. Saya bilang, antum tidak nikahkan sama si fulan. Kata dia, Ustaz saya enggak masalah. Cuma saya kasihan sama dia, enggak tega sama dia. Karena kalau ini nikah sama putri saya, ini masalahnya sepupu-sepupu putri saya ini. Kadang mulutnya tidak bisa dijaga. Jadi enggak tega, kasihan sama calonnya. Jadi makanya itu sekufu ini yang benar bukan syarat pernikahan. Ada khilaf memang, ada yang mengatakan syarat pernikahan, ada yang mengatakan tidak. Yang benar dia bukan syarat pernikahan, tapi sifat yang dianjurkan. Kemudian perkara ketiga yang diperhatikan dalam sekufu adalah selamat dari cacat ya. Kalau ada cacat ya tentunya kurang pas ya. Ada satunya cacat, satunya tidak ya. Ini khawatir tidak pas dalam pernikahan ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Syafi'i, al-kafa'ah sekufu dari calon ini adalah hak wanita dan hak walinya wanita. Artinya dua-duanya berhak untuk memilih yang sekufu. Misalnya ada seorang wanita suka dengan laki-laki, tapi menurut walinya saya enggak setuju. Kenapa dia enggak sekufu dengan kamu? Karena walinya yang bisa melihat apa maslahat dan mudarat. Maka tidak dilakukan pernikahan ya. Atau walinya memaksa sang wanita untuk menikah dengan seorang yang tidak sekufu. Terus wanita menikah setelah dia tahu tidak sekufu, dia mengadukan ke pengadilan, maka boleh dipisahkan apa? Pernikahan tersebut. Karena tujuan pernikahan adalah mencari keserasian. Kalau tidak sekufu kadang-kadang repot. Tetapi jika keduanya pernikahan tersebut tidak batal ya, sah. Ada seorang wanita menikah dengan laki-laki tidak sekufu, maka sah. Bukannya tidak sah, sah. Namun jika salah satu melapor kepada pengadilan ingin memutuskan pernikahan karena menganggap tidak sekufu, maka pengadilan menerima laporan tersebut dan akhirnya membatalkan apa? Pernikahan. Namun jika keduanya, sang wanita maupun para wali dari sang wanita, keluarganya setuju dengan menjatuhkan syarat kafa'ah sekufu, maka tidak jadi masalah. Contoh, sang wanita tahu calon suaminya ternyata cuma misalnya tukang bersih-bersih mobil misalnya, bersih mobil. Mungkin pekerjaan biasa. Tapi dia suka sama lelaki tersebut. Lelaki tersebut rajin sholat, dia sering perhatikan, sering ngintip-ngintip. Ternyata lelaki tersebut suka sholat. Kemudian tampan, ganteng. Terus dia suka. Terus dia bilang sama orang tuanya juga suka. Ya nggak ada masalah. Ya, nanti gampang kita bikin dia tambah ganteng habis ini. Ya sudah. Nikah selesai, nggak ada masalah. Dan itu juga banyak terjadi. Contoh antara cacat dengan tidak cacat ada. Lelakinya cacat, perempuan tidak cacat, tapi dia mau dan dia mengalah, dia ingin berkhidmat dengan lelaki soleh tersebut meskipun apa? Cacat. Ini terjadi, saya tahu dua. Yang saya tahu langsung dua. Jadi cacat, ada kakinya enggak ini, kemudian nikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut bersedia, udah enggak ada masalah, ya. Ada satu lagi yang enggak bisa bergerak sama sekali, kemudian ada wanita yang mau menikahinya dan sudah sama-sama tahu, tapi dia ingin berkhidmat kepada lelaki soleh tersebut, maka tidak jadi masalah, ya. Saya ulangi, kafa'ah bukanlah syarat nikah. Kalau orang nikah tanpa kafa'ah sah. Tetapi jika nikah tanpa kafa'ah, kemudian walinya protes atau sang wanita protes, maka bisa diputuskan pernikahan tersebut. Tapi kalau dua-duanya setuju untuk menjatuhkan kafa'ah, maka tidak jadi masalah. Ya, dari sini kita tahu istilah orang Jawa kalau menikah harus lihat bibit, bobot sama apa? Bebet. Itu terkait dengan kafa'ah. Terkait dengan apa? Kafa'ah. Itu benar ya, karena kalau bibitnya enggak seimbang, kadang-kadang mempengaruhi sama besan. Kalau bobotnya, kualitas keilmuannya tidak seimbang, ya kadang-kadang juga tidak nyambung ya. Yang satunya belajar cuma SD, yang satunya profesor. Kemudian kalau ngomong enggak nyambung terus. Satunya bicara atom proton sama elektron, yang satu bicaranya kue asam apa? Kue goreng atau tepung goreng, enggak nyambung. Jadi atom sama tepung goreng enggak pernah nyambung. Jadi enggak nyaman dalam apa? Dalam pembicaraan ya. Ya, jadi bibit, bobot dan bebet. Bebet masalah ekonomi, yang ekonominya menyimpang juga kadang-kadang repot. Tetapi ini semua boleh dijatuhkan jika sang wanita setuju dengan orang tuanya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kadang-kadang kafa'ah tidak begitu diperhatikan. Tapi ini diantara anjuran agar, dan ini anjuran Nabi SAW. Agar apa? Agar pernikahan bisa serasi. Biarlah wanita ini nikah dengan yang semisalnya. Gaya hidupnya mungkin beda. Seorang laki misalnya penghasilannya sedikit, kemudian nikah sama perempuan nekat perempuan orang kaya.
Setelah itu dia nuntut, saya biasanya begini, biasanya ada pembantu yang melayani, biasanya repot kan. Dia bilang, kamu harus hidup dengan hidup gaya saya ya, enggak bisa. Ya, akhirnya tidak terjadi sinkronisasi di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, takhayyaru linutafikum wa ankihul akfa wa ankihu ilaihim. Pilihlah untuk nutfah kalian itu, pilihlah bibit calon kalian. Wa ankihul akfa, nikahkanlah ankihul akfa, nikahlah laki-laki yang sekufu dengan adik-adik kalian atau putri-putri kalian. Kemudian di antara sifat yang diperhatikan adalah al-bakarah, itu gadis ya. Gadis, kata Nabi SAW, alaikum bil abkar, hendaknya kalian menikahi para gadis, perawan ya kalau bahasa kita. Fa innahunna a'dhabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Karena gadis itu lebih lembut perkataannya, tidak berkata-kata kasar karena dia belum pernah menjalani kehidupan pernikahan sebelumnya ya. Kemudian juga dia lebih mudah untuk banyak melahirkan karena namanya masih gadis ya, produksinya masih banyak. Wa arda bil yasir, dan lebih mudah terima dengan gaya hidup yang sederhana ya. Tentunya ini yang diharapkan dan ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tetapi jika ada kemaslahatan seorang menikah dengan janda, ya maka boleh tidak jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika dia menikah, Rasulullah SAW bertanya sama dia, apakah kau sudah menikah? Kata Jabir, sudah ya Rasulullah. Bikrun am sayyibun, kau menikahi gadis atau janda? Kata Jabir, sayyibun, janda ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fahalla bikran tula'ibuha, tidakkah kau menikah dengan gadis sehingga kau bisa bermain-main dengan dia? Qultu ya Rasulullah, innali akhwat, sungguhnya saya punya saudari-saudari perempuan. Fa khasyitu an tadkhul baini wa bainahunna, ya. Qala fadzaka idzan, ya. Saya khawatir dia masuk di antara aku dengan adik-adikku. Ini enggak nyambung. Saya pingin istri yang bisa memperhatikan adik-adik perempuanku. Kalau sama-sama gadis yang enggak cocok, bagaimana istriku masih gadis suruh ngurusin adik-adik perempuanku yang juga gadis. Di sini Jabir bin Abdullah sengaja menikahi janda demi kemaslahatan apa? Adik-adik perempuannya. Dia meninggalkan kemaslahatan dirinya ya, demi kemaslahatan apa? Adik-adik perempuannya. Karena sebelum ayahnya meninggal, Abdullah bin Haram berwasiat, jaga adik-adik perempuanmu. Dan Jabir bin Abdullah melaksanakan wasiat orang tuanya, ayahnya yang meninggal dalam perang Uhud, sehingga dia sengaja menikah dengan janda agar bisa memperhatikan adik-adik perempuannya. Intinya menikah dianjurkan dengan gadis, karena kalau gadis dia tidak punya pengalaman sebelumnya, sehingga cintanya bisa tulus. Karena ketika kita menikah dengan gadis, maka kita adalah cinta pertama, paham? Tapi kalau kita sudah menikah dengan janda 3 kali, kita cinta keempat, agak repot ya. Tapi kalau sudah cinta keempat, biasanya dia pandai membanding-bandingkannya. Ya, kamu tidak seperti suamiku yang pertama ya. Kamu kurus, suamiku gemuk ya. Kamu tidak seperti suamiku yang kedua. Kamu hitam, suamiku kedua putih ya. Repot. Jadi lebih bagus yang pertama, tentunya ini secara umum, namun terkadang kita menikahi janda karena ada banyak kemaslahatan ya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha bangga ketika dia adalah satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya kau menambatkan ontamu di sebuah lembah, apakah kau tambatkan ontamu di pohon yang sudah disinggahi oleh onta-onta yang lain atau di pohon yang belum disinggahi oleh onta sama sekali? Kata Aisyah, kata Nabi SAW, tentunya saya akan tambatkan ontaku di pohon yang belum disinggahi oleh onta-onta yang lain ya. Jadi tadi, kalau istri pertama, kita adalah suami yang pertamanya, dia gadis, maka insya Allah kita menjadi cinta yang pertama jika kita bisa memupuk cinta dalam pernikahan dengan baik ya. Dan sebagaimana dikatakan cinta pertama susah untuk dilupakan. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Kata seorang penyair, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan pindahkan hatimu kepada siapa yang kau sukai. Sungguhnya cinta sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan di awwali manzili. Betapa banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Allah musta'an. Jadi kalau ada gadis alhamdulillah, kalau enggak ada
Ya, janda oke, tidak ada masalah daripada jomblo merana ya. Taib. Dan banyak subhanallah orang-orang menikah dengan janda dan berhasil. Tergantung. Jadi janda juga ada yang spesial, ada yang masing-masing. Jadi, namun kalau boleh milih, kita pilih yang apa? Yang gadis. Kecuali seperti Jabir tadi ada maslahat menikah dengan janda. Di sini para penulis tidak menyebutkan sifat tentang kecantikan. Ya. Dia hanya mengisyaratkan bahwasanya kecantikan juga dianjurkan dan bisa berkumpul. Jika bisa berkumpul antara cantik dengan ketakwaan, maka itu yang terbaik. Tetapi itu diisyaratkan dalam pembahasan kedua tentang ru'yatul makhtubah, tentang nazar. Nah, di antara mukaddimat pernikahan kalau kita ingin menikah, setelah kita memilih seorang gadis sesuai dengan sifat-sifat, kita melihat ya. Namun saya ingatkan kepada para jomblo ketika memilih sifat-sifat, jangan terlalu ketat sifat-sifat tersebut ya. Harus kadang-kadang berlebihan, harus begini. Tidak dapat ya. Tidak dapat karena dia juga ternyata banyak apa? Kekurangannya. Oleh karenanya yang penting kita cocok, kita lihat, kita suka, dia soleha, istikharah bismillah ya. Istikharah bismillah. Baik, di antara sunnah yang dianjurkan oleh Islam adalah melihat kepada calon. Jika seorang hendak menikahi seorang wanita, hendaknya dia melihat calon tersebut, ya. Wa illam ta'dzan lahu wa illam ta'lam binadharihi. Bahkan syariat membolehkan meskipun wanita tersebut tidak mengizinkannya untuk melihatnya. Dan meskipun wanita tersebut tidak tahu, iktifaan bi idzni syar' lahu. Syariat membolehkan. Tapi benar-benar kita ingin nikahi dia. Bukan kita lihat-lihat dulu di mall. Artinya kita cari informasi, setelah kita tahu nanti kita suka, kita boleh lihat diam-diam misalnya dia lagi keluar sama orang tuanya, kita lihat, atau kita sepakat dengan kakaknya suruh lihat. Daripada saya ngomong nanti saya enggak suka, saya lihat dulu deh. Dia lagi coba kamu ajar kemana, lagi jalan kemana, terus curi-curi pandang, kayaknya oke deh. Setelah itu baru dia nyatakan. Jadi ketika melihat wanita tersebut tidak harus minta izin. Tidak harus minta izin dan tidak perlu dia tahu. Dia tidak tahu pun enggak ada masalah. Karena ini demi kemaslahatan. Ya, demi kemaslahatan. Tapi tentunya sebatas yang dia lihat adalah sebatas yang bisa terbuka. Artinya wajah, tangan ketika wanita tersebut keluar berjilbab, dia lihat ya. Bukan dia ke kamarnya ngintip-ngintip, bukan ya. Khawatirnya dilempar tetangga. Kamu jenggotan ternyata tukang ngintip. Saya mau nadur dia, dia ngatur yang benar nadur kok ngintip. Jadi, tapi dibolehkan ya, meskipun caranya gimana? Misalnya kita suruh teman kita jalan sama dia, atau dia mungkin lagi makan di warung kemudian kita lihat, atau dia masuk di kamar teman kemudian lihat CCTV. Tapi tadi tidak boleh lebih dari wajah dan apa? Tangan. Ini pundut mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita mau lihat langsung hanya boleh lihat wajah dan apa kedua? Tangan. Dan dengan dia tanpa diketahui dia tidak berhias, sehingga kita lihat aslinya seperti apa ya. Nah, kalau kita kasih tahu juga bagus, kita kasih tahu, kita lihat dia, ya, kita pengen lihat dia ditemani kan, yang penting tidak boleh berkholwat, ya, dia ditemani oleh kakaknya atau adiknya atau mahramnya, ya, atau dia ditemani oleh beberapa ibu-ibu, misalnya mahramnya lagi nggak bisa datang, yang penting tidak ada apa, kholwat. Tidak ada khalwat. Misalnya mahramnya enggak ada, ya udah ditemani oleh beberapa ibu, kita sendiri, kita lihat calon tersebut, dan yang boleh dilihat hanyalah wajah dan apa kedua tangan. Lebih dari itu enggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Ada khilaf tentang masalah ini, apa yang boleh dilihat? Ada yang mengatakan cuma wajah dan tangan, itu saja. Ada yang mengatakan boleh dilihat semuanya. Bahkan kalau dia tidak berbusana pun boleh dilihat. Pendapat yang ketiga tengah-tengah, boleh dilihat wajah, tangan, dan apa yang biasa terbuka ketika dia sedang di rumahnya. Wanita ketika sedang di rumahnya apa yang sering terbuka? Rambutnya, lengannya kan? Lengannya, betisnya biasa terbuka. Kalau di rumah itu yang biasa terbuka. Itu boleh dilihat. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melamar putrinya Fatimah dan Ali, yaitu Ummu Kulthum, adiknya Hasan dan Husain, dilamar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab melihat apa? Betisnya, membuka betisnya, ingin lihat apa? Betisnya, ya. Akhirnya Umar menikah dengan Ummu Kulthum, adiknya Hasan dan Husain. Kemudian lahir seorang anak namanya Zaid bin Umar. Zaid bin Umar dari pernikahan tersebut. Jadi Umar bin Khattab adalah mantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib, dan melihat dianjurkan
Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat ya, yang ingin menikah, kata Rasulullah SAW, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah kepada wanita tersebut karena itu lebih melanggengkan ya pernikahan kalian berdua. Artinya kalau lihat, kalau cocok maju, kalau enggak cocok jangan. Saya ingatkan kalau seorang melihat wanita, dia tidak suka, jangan dia paksa nikahi. Saya khawatir kalau dia tidak suka, dia bilang ini wanita soleh, ini hafil Quran, tapi dia enggak suka. Kalau dia nekat karena melihat agamanya, khawatir dia tidak kuat menghadapi istrinya tersebut. Akhirnya dia tidak sayang, akhirnya dia suka ngomel-ngomel, karena dia tidak cinta. Ya, karena kita laki-laki kita melihat fisik, kita tidak membohongi diri, kita lihat fisik itu perlu. Tapi yang penting kita suka ya, kita suka. Ya, kalau kita suka jangan kita paksa untuk menikah. Ini tuh banyak kasus terjadi seperti itu. Ya. Saya pernah waktu saya mau menikah dulu, ada seorang ustadz bilang sama saya, "Firanda, kau menikah?" Ya, lihat ya. Lihat ya. Iya. Kenapa Ustaz? Saya dulu gara-gara terpesona dengan seorang akhwat yang menulis suatu tulisan yang indah, kemudian saya nikahi tanpa saya nadhori. Dia menyesal. Akhwatnya pintar tapi ya, tapi sudahlah. Dia bilang sama saya, "Lihat ya, lihat, jangan sampai enggak lihat ya." Ternyata sebabnya itu, dia terpesona dengan tulisan seorang akhwat, kemudian nikahi, ternyata ya mungkin dia tidak bilang menyesal, tapi kelihatannya dia ngomong gitu menunjukkan apa dia? Dia menyesal. Kemudian saya juga pernah habis sholat, kemudian suatu masjid saya keluar, ada orang yang ngejar saya. "Ustaz, saya mau tanya Ustaz." Saya bilang saya mau pengajian ini online. "Sebentar Ustaz, 2 menit saja." Bilang ya silakan. "Ustaz, saya waktu itu nikah sama seorang akhwat. Sebenarnya saya enggak suka Ustaz. Saya enggak suka. Tapi karena dia waktu itu wanita soleha, akhirnya saya nikahi. Terus saya punya anak dari dia. Sekarang saya tersiksa Ustaz." "Kenapa?" "Saya enggak bisa berhasrat sama dia. Bolehkah saya ceraikan dia?" Saya marahin. Dia bilang, "Kamu kenapa? Kalau kau enggak mau, masih banyak laki-laki yang mau. Kenapa kau nikahi kalau enggak suka? Sekarang kau tidak sayang sama dia, zalimi dia, udah punya anak, kau tinggalkan." Ya, maksudnya jangan begitu ya. Coba kalau adikmu perempuanmu digitukan ya. Ya beda kalau kau suka terus ternyata cekcok apa lain cerita. Dia enggak salah, dia soleha, dia baik, melayani kamu. Ya, kamu dulu enggak suka, jangan nekat. Jadi kalau orang enggak suka, jangan apa? Jangan nekat. Pokoknya kalau kita lihat, kita suka, bismillah. Bismillah. Kalau enggak suka, jangan maksakan. Dan saya sampaikan bahwasanya kecantikan ada 2. Satu kecantikan disepakati, satu kecantikan diperselisihkan. Disepakati nilainya 9,5. Ya. Kalau antum bisa dapat kecantikan yang disepakati, silakan, bismillah. Tapi tahu diri, antum nilainya 6,2, mau nikah dengan perempuan nilainya 9,5. Tapi kalau antum punya duit banyak, antum pintar, mungkin saja. Ada perempuan salah lihat mau sama antum. Tapi cari yang cantiknya disepakati susah, tapi bisa, tapi susah ya. Bisa tapi apa? Susah. Tetapi kalau cari perempuan yang diperselisihkan kecantikannya, yang penting antum merojihkan dia cantik, enggak urusan. Orang bilang jelek enggak urusan, yang penting mata saya lihat apa? Cantik. Selera berbeda-beda. Selera berbeda-beda. Warna kulit selera berbeda-beda. Model hidung selera berbeda-beda ya. Tai lalat ada yang suka, ada yang enggak suka, beda-beda. Yang penting antum suka, antum lihat suka, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Yang penting suka. Saya ingatkan kalau enggak suka jangan apa? Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Dan boleh menazar sekali, kalau belum ini 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh. Selama dia ridho juga ingin dilihat berulang-ulang, enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ji'tu li ahaba laka nafsi." Ya Rasulullah, aku menghibahkan jiwaku untukmu. Ini saya ingin dinikahi oleh engkau. Fasa'ada an-nadhara ilaihi wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Rasulullah SAW melihat di atas, Rasulullah ke bawah. Kemudian Rasulullah SAW tundukkan kepalanya. Itu Rasulullah SAW tidak mau, tapi Rasulullah SAW sungkan untuk mengatakan tidak mau. Akhirnya dia diam, Rasulullah juga diam, bilang enggak enak kan. Jaga perasaan dia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki sahabat mengatakan, "Rasulullah, kalau kau ilam yakun laka hajah, ilam takun laka hajah. Kalau kau enggak mau, buat saya aja Rasulullah." Buat saja saya Rasulullah ya. Ada ustaz di telepon. "Ustaz, ini ada akhwat, Ustaz, buat Ustaz. Aduh, saya enggak bisa poligami, saya gini-gini. Ustaz, ini buat kamu aja nih, buat kamu," katanya. Dipaksa poligami, dia enggak mau. Dia bilang sama muridnya, kamu aja deh. Jadi Rasulullah SAW juga nazar, Rasulullah di atas, Rasulullah di bawah. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ummu Sulaim ketika ada seorang wanita yang ingin dinikahi oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW beruzur untuk melihat langsung.
maka Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Unzuri ila urqubaiha wa shummi awaridhaha." Kata Nabi SAW, lihatlah kepada urqub. Urqub itu ini kalau kita kaki, di sini di atas tumit ada apa? Daging ya. Namanya urqub. Orang Arab dahulu melihat ini untuk sebagai tanda apa? Mereka mungkin melihat, oh ini berarti bodinya begini. Mungkin mereka punya ilmu sendiri. Kalau kita lihat gini bingung nggak tahu ini apa maksudnya. Tapi kalau Arab dulu mereka tahu. Dengan melihat urqub di atas tumit, mereka tahu tentang sifat wanita tersebut secara fisik. Berarti Rasulullah SAW perhatikan fisik juga. Ya. Kemudian wasyumi awaridhaha, kata Nabi SAW, cium bagian tubuhnya itu, coba kau dekat mulutnya ada bau atau tidak. Berarti Rasulullah SAW perhatikan masalah apa? Kebersihan, ya. Kebersihan ya, karena Rasulullah SAW memperhatikan kalau ternyata istrinya tidak bersih, tidak nyaman ya, hidup ya. Cantik tapi kalau bicara ambune masya Allah abab, repot ya. Nah, ini bersihan. Dan gaya hidup bersih itu adalah gaya hidup orang ya. Kalau tidak bersihan sudah nikah disuruh bersih juga susah, malas bersih, berantakan kasur dia cuek aja karena itu gaya hidup. Tapi kalau gaya penampilannya bersih, rapi, ini insya Allah gaya hidupnya apa? Bersih ya. Jadi kalau menurut penulis Al-Fiqhul Manhaji, yang boleh dilihat kalau sepakat hanya wajah dan apa? Tangan. Tapi kalau ngutus perempuan sebagai perwakilan maka boleh lebih lihat daripada itu, boleh lebih daripada itu. Namun saya katakan pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, adalah boleh melihat yang biasa terbuka ketika seorang wanita sedang di rumah. Rambutnya boleh kelihatan, lengannya boleh kelihatan, betisnya boleh kelihatan. Itulah yang biasa terlihat oleh seorang wanita ketika sedang di rumah, ya. Sedang di rumah. Baik. Penulis di sini menyebutkan tentang hukum, dan ini di antara pendapat yang menurut beliau mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapatnya agak tegas ya. Saya bacakan. Hukmun nadhrul ajnabi ilal mar'ah. Hukum seorang laki asing melihat wanita yang tidak halal baginya. Wa yahrumu nadharu rajulin balighin aqilin mukhtarin walau syaikhan aw ajizan wa kadzalika al murahiq wa huwa man qaraba al bulugha ila ayyi juz'in min jism imra'atin ajnabiyyatin kabirah wal kabiratu hiya man balagat haddan tushtaha fihi walau kanat ghairu balighah walau kana dzalika al juz'u al wajh wal kaffain. Kata beliau, haram bagi seorang laki yang sudah balik, yang berakal dan tidak dipaksa meskipun sudah tua. Ya, meskipun sudah tua atau sudah dalam kondisi sakit misalnya, ya, sudah tua. Demikian juga lelaki yang sudah mau balik laki-laki misalnya umur 14, misalnya umur 13, 12 sudah mau balik. Ini wajib untuk tundukkan pandangan. Tidak boleh melihat bagian manapun dari tubuh seorang wanita yang sudah besar. Yang besar, wanita besar maksudnya meskipun belum balik, tapi kalau dilihat bisa menimbulkan syahwat. Wanita balik mungkin umur 10, saya enggak tahu zaman sekarang umur 10 atau 9, umur 10, 11. Artinya dia sudah umur 11, biasanya sekarang wanita banyak umur 12 ya. Anak-anak saya kalau enggak salah umur 12 atau 13 baru apa? Balik. Tapi umur 12 sudah kelihatan dia besar. Ya, meskipun dia belum dewasa, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh seorang lelaki melihat apapun dari bagian tubuhnya ya untuk dilihat. Termasuk yang dilihat adalah wajah dan dua tangan juga enggak boleh. Jadi menurut mereka hanya boleh kalau ingin nazar, paham? Ini di antara dalil yang logis. Nah kalau boleh lihat terus ngapain nazar? Ngapain nazar? Justru disyariatkan nazar adalah untuk membolehkan yang tidak dibolehkan asalnya. Sehingga menurut mazhab Syafi'i bahwasanya tidak boleh seorang laki melihat wanita baik kedua tangannya maupun wajahnya kecuali dalam kondisi nazar. Walau lam takun hunaka fitnatun ala sahifil madhab. Meskipun tidak khawatir fitnah. Saya lihat saya enggak tertarik, saya enggak bersyahwat, tetap enggak boleh kata menurut mazhab Syafi'i. Kenceng juga ini. Ini pendapat yang mu'tamad, yang paling sahih menurut penulis buku Al-Fiqhul Manhaji. Pendapat yang lain dari pendapat mazhab Syafi'i, kalau tidak menimbulkan fitnah tidak apa-apa melihat. Tidak apa-apa melihat ya. Melihat seorang misalnya ibu-ibu, kita enggak tertarik ya. Ya, wajahnya kedua tangannya. Menurut pendapat Syafi'i yang lain, kalau tidak takut fitnah enggak apa-apa lihat. Tapi menurut penulis buku ini Fiqhul Manhaji, ini pendapat yang sahih yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh meskipun tidak khawatir apa? Fitnah. Ini menunjukkan ketatnya mereka.
Wa kadzalika yahrumu 'alal mar'ati an tanzura ila rajuli ghairi hajah. Sebaliknya perempuan juga haram lihat kepada laki-laki kecuali ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan enggak boleh ngelihat-lihat. Tidak boleh ngelihat-lihat. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada para laki tundukkan pandangan. Allah mengatakan, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim." Katakan kepada para wanita untuk menundukkan pandangan. Ya. Kalau melihat saja tidak boleh tanpa hajat, apalagi kalau menyentuh tentu tidak boleh lagi. Namun beliau mengatakan boleh kalau ada hajah boleh, ada keperluan tidak jadi masalah ya. Misalnya keperluan taklim, keperluan pengobatan ya. Disebutkan di antara hajah disebutkan contohnya di sini seperti ketika mengobati boleh ya. Seperti Rasulullah SAW menyuruh Abu Thaibah untuk menghijamah Ummu Salamah. Kalau Abu Thaibah menghijamah Ummu Salamah pasti melihat. Ada yang lihat enggak? Tapi boleh karena untuk pengobatan. Demikian juga tatkala jual beli kita ingin lihat siapa pembelinya, khawatir salah. Kita ingin lihat wajahnya karena dia ingin jual beli, ada akad mau ditandatangan, ini boleh. Ini karena ada keperluan di antaranya inda ta'lim ketika belajar dan mengajar kalau ada maslahatnya. Tapi yang perkara ketiga adalah tentang khitbah atau tentang lamaran. Jadi kita tahu bagaimana mazhab Syafi'i sulit untuk diterapkan atau tidak, banyak kita tidak terapkan. Orang-orang nonton film laki-laki yang melihat laki-laki saja. Kalau tanpa hajat tidak boleh, paham? Laki-laki lihat perempuan juga hukum asalnya tidak boleh meskipun tidak takut fitnah. Kalau kita menerapkan apa yang ditetapkan oleh penulis buku ini, penulis fikih Syafi'i kontemporer, dia tahu mana yang muktamad, mana yang tidak ya. Kemudian orang menggampang-gampangkan sekarang pertemuan laki-laki perempuan nonton film ini nonton film anu ya. Artinya ya banyak ajaran yang tidak diajarkan. Ya. Tapi saya sedih waktu saya lihat ada seorang ditanya tentang seorang pakar mazhab Syafi'i kemudian ditanya tentang nonton film Korea. Subhanallah dia tidak bilang haram, dia muter kanan muter kiri. Ya, subhanallah bilang aja haram. Kalau perempuan nonton film Korea atau laki-laki nonton film Korea ya. Karena takut bilang haram, takut ditinggalkan oleh audiens, oleh followers. Taqullah, bertakwa kepada Allah ya. Ya. Oleh karenanya seorang diberi kesempatan oleh Allah untuk didengar oleh masyarakat, mereka punya orang-orang seperti ini punya tanggung jawab yang besar pada hari kiamat kelak ya. Jangan hanya gara-gara takut ditinggal masyarakat akhirnya tidak berani bilang haram. Ini jelas-jelas ditanya bagaimana nonton Korea, gimana muter kanan, muter kiri, muter kanan, muter kiri. Ya, bilang haram enggak boleh. Sebutkan mazhab Syafi'i bagaimana. Kalau kamu takut menisbahkan perkataan pada dirimu, nisbahkan kepada mazhab apa? Syafi'i yang kamu dengung-dengungkan. Taib. Yang ketiga adalah tentang al-khitbah, yaitu ngelamar. Kalau sudah cocok semua, sudah pilih sifat, sudah ngelihat oke, tinggal tahap berikutnya adalah melamar. Ada 3 model wanita dari sisi lamaran boleh atau tidak. Yang pertama, wanita yang boleh dilamar secara terang-terangan atau secara isyarat adalah wanita yang keluar dari tidak ada iddahnya ya. Dan tidak dalam kondisi sedang menikah. Kalau wanita masih gadis atau dalam kondisi sudah tidak punya suami dan sudah keluar dari masa iddah, maka kita boleh bilang terang-terangan, saya ingin nikahi kamu, saya ngelamar kamu, saya ingin nikahi kamu, enggak ada masalah. Atau kita kasih isyarat apalagi boleh. Terang-terangan saja boleh. Jadi kita boleh ngelamar terang-terangan apalagi kasih isyarat. Kapan? Ketika dia tidak punya suami ataupun dia sudah dicerai tapi sudah keluar dari masa apa? Iddah. Boleh. Kemudian yang kedua, yang boleh menyampaikan lamaran secara isyarat namun tidak boleh terang-terangan. Siapa wanita yang model kita boleh memberi isyarat untuk melamar tapi tidak boleh terang-terangan adalah wanita yang suaminya meninggal dan dia masih dalam masa iddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala junah alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i. Tidak mengapa kalian mengisyaratkan untuk mengkhitbah wanita yang suaminya meninggal namun dia dalam masa iddah. Tapi tidak boleh terang-terangan.
Misalnya dia bilang sama walinya, sampaikan kepada adik kalian, nanti kalau selesai masa iddahnya, saya mau bicara. Nah, ini contoh. Ini isyarat. Tidak boleh dia bilang, nanti kalau semua menikah, saya langsung nikahi dia. Enggak boleh. Haram, Allah larang. Ya. Kenapa? Khawatir nanti dia bilang, sudah selesai masa iddah. Ternyata belum. Dia juga kepingin segera apa? Menikah. Ya. Tapi dia boleh kasih isyarat. Keterang-terangan tidak boleh. Yang ketiga, wanita yang tidak boleh dikhitbah baik terang-terangan maupun secara isyarat adalah wanita yang masih punya suami. Atau wanita yang dicerai tapi masih talak raj'i, masih talak 1, talak 2. Ada seorang laki-laki dia ceraikan istrinya, baru talak pertama. Masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Ketika dia di masa iddah, laki-laki ada yang WA dia. Ukhti, assalamualaikum. Allah ibarik fiik. Saya bersedia menjadi suamimu. Ya. Kalau saya siap ya. Kalau memang suamimu tidak pantas bagimu, saya siap menggantikan posisinya. Ini hukumnya haram, enggak boleh. Kenapa? Karena dia ditalak tapi masih tolak raj'i. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami yang lebih berhak untuk mengembalikan. Enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Beda kalau dia sudah ditalak 1 atau talak 2 tapi sudah keluar masa iddah. Maka ini boleh kita terang-terang, saya ingin nikahi kamu. Boleh. Tapi kalau di masa iddah sudah dicerai, tidak boleh. Kecuali masa iddahnya sudah selesai. Apalagi kalau masih jadi istri orang belum dicerai. Wah, ini kurang ajar namanya. Ya. Ini juga terjadi ya. Astagfirullah. Jadi oleh karenanya seorang waspada dosa man khabbaba yang merusak rumah tangga orang, ini tidak boleh. Apalagi menjanjikan saya akan nikah. Sudah kamu tak cerai dari suamimu, saya akan nikahi kamu. Ini jelas hukumnya apa? Haram. Taib. Yang dilarang juga ketika berkhitbah adalah berkhitbah atas khitbah orang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali sudah ditolak. Si A mengkhitbah wanita. Ya. Si B tahu A lagi mengkhitbah seorang wanita. Kemudian dia masuk, enggak boleh. Enggak boleh. Wala yakhtibur rajul ala khitbati akhihi. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Kecuali yang si A sudah ditolak. Saya enggak cocok. Kalau sudah ditolak, dia boleh maju. Ya. Kalau itu, atau dia izinkan, coba kamu khitbah aja, apa? Ya. Saya khitbah, kamu juga. Siapa yang menang, alhamdulillah ya. Terserah ya. Ya. Tapi kalau dia belum izinkan, tunggu dia ditolak terlebih dahulu ya. Saya menghadapi kasus gara-gara sebenarnya ada teman dua teman bertengkar. Saya enggak tahu sampai sekarang sudah damai atau belum. Si A berkhitbah seorang wanita. Wanita tersebut tidak menolak, orang tuanya juga tidak menolak, tapi tidak mengiyakan lama. Mungkin enggak enak mau menolak. Dan dia berusaha. Akhirnya masuk laki-laki yang lain, temannya juga ini. Tapi sudah kerja, sudah kaya, gajinya jelas. Yang ini masih enggak jelas semuanya. Wajarlah akhirnya orang tua dari wanita ini kemudian milih yang baru si B. Hanya si A dan B bertengkar. Dari sisi ini sebenarnya si B mungkin tidak salah. Penting dia minta izin. Ya. Kalau dia minta izin, saya boleh melamar enggak? Kalau dia izinkan ya dia enggak salah. Tapi kalau dia tidak izinkan, kita bilang coba aku pastikan dulu ditolak. Jadi pastikan dulu ditolak. Kalau ditolak baru dia apa? Maju. Adapun belum jelas ditolak kemudian dia maju, ini kadang-kadang timbul permasalahan. Tapi tetap nikahnya sah. Cuma berdosa. Nikahnya sah tetap berdosa. Kemudian terkait dengan masalah khitbah, kalau ada orang yang minta musyawarah tentang calon, dia datang kepada kita, Ustaz bagaimana pendapat antum tentang si fulan? Si fulan ini ingin menikahi putri saya. Ya kita harus jelaskan yang kita ketahui. Ya, dia begini. Tidak boleh kita sembunyikan. Tidak boleh kita sembunyikan. Demikian juga kalau ada orang datang kepada kita, dia bilang, Ustaz, si fulan ingin nikahi putri saya. Meskipun dia tidak minta isyarat, tapi saya tahu laki-laki tersebut tidak pantas buat wanita. Saya boleh sampaikan, ini laki-laki enggak pas buat putri ibu misalnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika didatangi oleh Fatimah bintu Qais, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, 2 orang melamar saya, Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma Abu Jaham. Ya, fadarrabun lin nisa, Abu Jaham suka mukul istri. Amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Muawiyah tidak punya harta, ya miskin. Nikahilah Usamah bin Zaid. Maka dia pun menikah dengan Usamah bin Zaid. Kemudian dibolehkan dan disunahkan seorang lelaki
menawarkan adik perempuannya atau putrinya kepada lelaki yang dianggap soleh. Boleh. Dan ini sunnah yang dilakukan oleh mertuanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia menawarkan putrinya kepada Nabi Musa. Demikian juga Umar bin Khattab ketika menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, kepada Utsman dan kepada Nabi, akhirnya dinikahi oleh siapa? Nabi SAW. Kita ada seorang soleh, tidak apa-apa kita tawarkan putri kita kepada dia atau tawarkan adik kita kepada dia. Tentu dengan cara, dengan adab, pelan-pelan, dengan baik, tetap menjaga kehormatan putri kita, menjaga kehormatan adik perempuan kita. Sunnah ketika melamar. Sunnahnya disebut oleh mazhab Syafi'i, jika seorang hendak melamar, sang laki datang ke rumah keluarga wanita, kemudian dia berkhutbah. Dia mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu, kemudian dia berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, kemudian dia berkata, saya datang ke sini untuk melamar putri kalian yang mulia. Tapi dimulai dengan khutbah dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Demikian juga ketika yang dilamar menerima, maka dia pun berkhutbah, berwasiat kepada Allah untuk bertakwa kepada Allah, kemudian dia mengatakan, saya terima lamaran kalian. Kami tidak menolak lamaran kalian. Jadi ada sunnah khutbah sebelum khitbah. Sunnah khutbah sebelum khitbah. Yang terakhir ketika seorang sudah melamar wanita dan lamarannya sudah diterima, maka tetap status wanita tersebutlah wanita ajnabiyah. Tidak ada satupun yang halal dari wanita tersebut. Maka tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh pacaran-pacaran, tidak boleh ketawa-ketiwi, cengengesan-cengengesan meskipun lewat telepon, lewat WhatsApp, tidak boleh. Karena wanita tersebut sama dengan wanita-wanita yang lain yang tidak halal baginya. Yang tidak halal baginya. Ada yang beralasan, Ustaz kita perlu pacaran biar memastikan. Percuma, apa kau pastikan? Ketika kau berjalan dengan dia, dia sudah berhias sehias-hiasnya, ya, apa yang mau dipastikan? Dia sedang berhias. Dan kamu laki-laki juga berhias sebaik-baiknya, tidak ketahuan aslinya, sama saja. Sama saja. Saya pernah ketemu seorang, dia bilang, Ustaz kami pacaran 3 tahun. 3 tahun kami pacaran, seakan-akan semua pas, saya dengan dia pas, kami jalan selalu pas, hobi sama, makanan sama, nonton bareng-bareng semua. Kami nikah, baru 2 hari, udah lempar-lemparan. Baru 2 hari udah lempar-lemparan. Ada yang juga nikah, sudah pacaran lama, kemudian dengan biaya 3 miliar, 2 minggu buyar semuanya. Jadi, tidak perlu, kita ikuti sunnah Nabi SAW. Kamu cari informasi, kalau dia baik, soleha, tidak perlu berdua-duaan. Berdua-duaan hukumnya haram, pacaran hukumnya haram ya. Demikian juga tidak ada kalau kasih cincin kepada calon istri kemudian pertanda bahwasanya semuanya sudah halal. Ini adalah kebiasaan orang-orang Nasara. Kalau sudah pakai cincin berarti seakan-akan dia seperti istri saya, boleh jalan kemana-mana, boleh berdua-duaan. Tetapi kalau mereka berdua berbicara tentang hal yang terkait dengan kemaslahatan pernikahan, boleh-boleh saja. Misalnya, ukhti, kalau nanti kita nikah tinggal di mana? Boleh, ini kemaslahatan apa? Tapi tidak boleh berlezat-lezat dalam pembicaraan. Bicara secukupnya, karena dia masih wanita asing, dia masih laki-laki asing. Boleh, nanti kalau nikah tinggal di mana? Saya mau tinggal di New York. Waduh. Kirain mau di iya, di mana? Ciseeng. Oh, ternyata mau jadi boleh kalau di dalam rangka kemaslahatan, ya seperti itu. Boleh. Nanti kalau sudah nikah masih melanjutkan pendidikan atau tidak? Boleh-boleh saja. Ini boleh-boleh, tapi ada keterbatasan. Telepon boleh, telepon lagi mana? Nanti kalau ini setelah nikah kita gimana? Mau tinggal di mana? Mau sewa rumah atau ngontrak rumah? Sama saja Mas, sewa sama ngontrak ada bedanya. Baik, azan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.